Hai, Assalamualaikum. Bagaimana kabarmu hari ini? Mulai sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang bagian dan fungsi tumbuhan serta hak dan kewajiban terhadap tanaman. Sekarang kita coba kenali dulu bagian-bagian tentang tumbuhan. Yang pertama ada akar, ada batang, daun, bunga, biji, dan buah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu akar. Akar merupakan bagian tanaman paling bawah dan biasanya terdapat di dalam tanah. Fungsi akar yang pertama adalah mengukuhkan tanaman, lalu menyerap air dan mineral atau unsur hara, dan menyimpan cadangan makanan. Akar itu terbagi menjadi dua, ada akar tunggang dan akar serabut. Akar serabut, ciri-cirinya yang pertama, akar serabut berbentuk kecil-kecil seperti rambut dan tidak memiliki akar utama sehingga ukuran akar satu sama lain relatif sama. Dan golongannya termasuk golongan monokotil atau berkeping satu. Contohnya seperti tadi, pohon kelapa, rumput, dan jagung. Sedangkan akar tunggang, contohnya, ciri-cirinya terdiri dari suatu akar induk berukuran cukup besar. Dan pada bagian akar induk, tumbuh akar-akar cabang dengan ukuran yang lebih kecil, serta merupakan golongan dikotil atau biji berkeping dua. Contohnya pohon mangga, jambu, dan jeruk. Selanjutnya yaitu tentang batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang membantu tumbuhan agar dapat berdiri tegak. Fungsi batang yang pertama, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Lalu, fungsinya juga untuk mengangkut air dan mineral yang diserap akar ke daun untuk fotosintesis, serta jalan untuk mengedarkan sari-sari makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tanaman. Selanjutnya yaitu daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di batang. Daun terdiri atas tangkai dan helai daun. Daun memiliki warna hijau karena mengandung zat hijau daun yang disebut klorofil. Fungsinya yaitu tempat fotosintesis, hasil dari fotosintesis berupa zat makanan dan oksigen. Ada beberapa macam daun. Yang pertama, yang bentuknya menyirip seperti daun jambu. Lalu ada yang menjari yaitu daun singkong, yang melengkung yaitu contohnya daun sirih, dan yang sejajar contohnya daun pandan. Selanjutnya bunga. Bunga biasanya terletak di ujung atau di ketiak daun. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Bagian-bagian bunga antara lain tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Selanjutnya yaitu biji. Proses penyerbukan antara putik dan benang sari akan menghasilkan biji. Biji merupakan hasil penyerbukan pada bunga. Fungsi biji adalah bibit tanaman baru. Jika biji ditanam, maka akan tumbuh tanaman baru. Ada beberapa jenis biji, yaitu biji berkeping satu atau monokotil. Contohnya terdapat pada padi, jagung, dan kelapa. Yang kedua yaitu biji berkeping dua, yaitu dikotil. Contohnya kacang kedelai, petai, jambu biji, dan kakao atau coklat. Terakhir adalah buah. Buah merupakan bagian yang melindungi biji. Selain itu berfungsi sebagai makanan cadangan untuk biji berkecambah. Buah juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu daging buah dan biji buah. Bagian buah yang dapat dimakan biasanya bagian daging buah.
Nah, sekarang kita akan bahas tentang hak dan kewajiban terhadap tanaman. Kalian masih ingat apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak kita miliki. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang kita akan bahas tentang hak terhadap tanaman. Yang pertama, yaitu memanfaatkan hasil tanaman untuk dikonsumsi. Menikmati keindahan tanaman, menikmati kesegaran udara yang dihasilkan tanaman, menjual tanaman untuk meningkatkan perekonomian, memetik tanaman untuk hiasan atau kerajinan, mengolah tanaman menjadi pupuk kompos, dan mengolah tanaman untuk makanan hewan ternak. Sedangkan kewajiban terhadap tanaman yang pertama, merawat tanaman dengan baik, memberikan pupuk, membudidayakan tanaman, menjaga kelestarian tanaman, menebang hutan menggunakan sistem tebang pilih, dan melakukan penghijauan atau reboisasi. Selanjutnya, memanfaatkan tanaman merupakan hak warga masyarakat Indonesia. Hak tersebut hendaknya disertai pelaksanaan kewajiban, yaitu kewajiban memanfaatkan tanaman secara bijak. Sikap bijak yang dapat ditunjukkan dalam memanfaatkan tanaman antara lain tidak membuang-buang nasi yang berasal dari tanaman tadi, merawat tanaman, menyiram tanaman, dan tidak merusak tanaman. Sedangkan sikap yang tidak bijak atau tidak bertanggung jawab terhadap tanaman yang antara lain adalah penebangan hutan secara liar, mencabut tanaman yang sedang tumbuh, menginjak rumput di taman, dan tidak menyiram tanaman. Sekian penjelasan hari ini, semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum.